sangat ramah, seakan-akan merestui perjalanan kami yang akan menyusuri ruang kota untuk menuju kediaman seorang tokoh. Muhammad Husni Tamrin namanya. Bicara tentang Jakarta, jika semua menafsirkan tentangnya, pasti akan hadir beragam penilaian terhadapnya. Jakarta saat ini adalah sebuah kota yang telah bertransformasi ratusan tahun lamanya. Bermula dari kesederhanaan yang ada, hingga beranjak pada kerumitan di dalamnya. Di balik wajah kota yang penuh dengan beragam macam warna, terdapat sebuah cuplikan kisah dari sekian banyak kisah yang telah membersamainya. Salah satunya adalah seorang tokoh yang namanya terpampang pada salah satu sudut di kota Jakarta. Dia adalah Muhammad Husni Tamrin. MH Tamrin atau yang memiliki nama lengkap Muhammad Husni Tamrin adalah seorang tokoh yang belum banyak orang tahu akan keberadaannya dan bagaimana bentuk perjuangannya. MH Tamrin dilahirkan di Waltevreden, Batavia pada tanggal 16 Februari tahun 1894. Ia merupakan anak dari seorang tokoh yang pada masanya menjabat sebagai seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Ayahnya ini bernama Tabri Tamrin. Ia adalah tokoh yang berasal dari Betawi. Darah Betawinya ini ia dapatkan dari ibunya, dan dalam dirinya pun mengalir darah Belanda yang berasal dari ayahnya. Tidak seperti yang tergambar dari sifat orang Belanda yang telah menjajah Indonesia, darah Belanda yang mengalir dalam dirinya tidak menjadikan MH Tamrin dikenal sebagai sosok yang bengis. Justru kehadirannya lebih terasa seperti oase di tengah-tengah masyarakat. MH Tamrin mengenyam pendidikan di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia memulai pendidikannya dari Taman Kanak-kanak Froebel School pada 2 Maret tahun 1900. Lalu pada tahun 1906, ia melanjutkan ke sekolah rendah Bible School atau sekolah Injil. Kemudian ia melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama Bosch Institute. Dan yang terakhir di sekolah menengah atas Koning Willem III School. Pendidikannya Bapak MH Tamrin tahun 1901 beliau bersekolah di Bible School, sekolah Injil ya pada saat itu. Kemudian beliau meneruskan ke Institut Bosch, ya Institut Bosch. Kemudian setelah selesai baru dia meneruskan kembali di Koning Willem III, ya di Salemba, ya Koning Willem III di sana. Nah setelah itu baru beliau memutuskan untuk tidak meneruskan pendidikannya, tapi beliau lebih memilih terjun ke politik. Dalam memulai karirnya, MH Tamrin sempat magang di kantor Kepatihan Batavia, kemudian pindah bekerja ke perusahaan perkapalan besar Belanda atau KPM. Pada masa ini, MH Tamrin sudah mulai aktif dalam kegiatan keorganisasian masyarakat, dan tidak lupa juga ia selalu mengikuti perkembangan pergerakan pemuda Indonesia. Pada usia 25 tahun, MH Tamrin sudah resmi menjadi anggota Dewan Kota Praja Batavia atau Gemeenteraad Batavia, yang dimana pada kesempatan itu MH Tamrin menggunakannya untuk membela rakyat terhadap masalah yang ada di dalamnya, seperti masalah martabat, kesehatan, dan peluang usaha khususnya bagi masyarakat Batavia. Tidak hanya berhenti pada tataran kota Praja, MH Tamrin melebarkan sayapnya dengan terus berkiprah menggaungkan kepentingan rakyat. Hingga pada 16 Mei 1927, ia resmi menjadi anggota Volksraad. Pada tataran Volksraad, MH Tamrin tidak hanya memperjuangkan kepentingan rakyat pada ruang lingkup kota, melainkan juga pada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu nasional. Ia memperjuangkan nasib buruh kebun tembakau di Sumatera Utara dan mengangkat kisah penderitaan mereka. Menjadi anggota Volksraad tidak membuat sifat MH Tamrin berubah. Setiap kembali dari aktivitasnya sebagai anggota dewan, ia selalu menyempatkan waktu untuk menengok keadaan masyarakatnya. Ia berjalan menyusuri gang-gang yang sempit, jalanan yang becek, bahkan melihat fasilitas kesehatan yang juga tidak memadai. Potret keadaan masyarakat yang dilihatnya tidaklah hanya sampai pada pelupuk mata.
Ia mentransfer pandangan itu ke dalam sebuah gagasan yang kemudian terlontar di tengah-tengah barisan meja para orang-orang penting di pemerintahan. Ia membela mereka yang merana dan terampas haknya. Hasil turun ke bawahnya dia itu dia sampaikan dalam rapat-rapat di Pokrat. Bang Tamrin lah yang juga sangat percaya diri dengan bahasa dia. Di dalam Pokrat itu dia nggak mau pidato resmi dengan bahasa Belanda. Jadi banyak hal yang kita bisa tiru. Muhammad Husni Tamrin juga memiliki peran dalam pembangunan banjir kanal Ciliwung. Ia mengkritik dan mengusulkan untuk melakukan optimalisasi terhadap sungai Ciliwung. Karena sungai ini menjadi sumber lalu lintas pada masa itu, maka keberadaannya pun harus dirawat agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Selain menyumbangkan buah pikiran, ia juga menjadikan sebuah rumah yang ia beli untuk menjadi markas atau tempat berkumpul para tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Rumah tersebut terletak di Jalan Kenari, Jakarta Pusat, yang saat ini berdiri menjadi saksi bisu perjalanan M.H. Tamrin, yaitu Museum M.H. Tamrin. Menjelang akhir hayatnya, sosok yang tegap dan gagah itu menderita sakit. Tepat pada 11 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin wafat. Kemudian ia dibawa menggunakan kereta kencana ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak di daerah Jakarta Pusat. Nama besar mendiang Muhammad Husni Tamrin bukanlah hanya sekedar nama jalan. Sosok beliau pun mengajarkan kita bahwa berjuang itu tidak hanya berupa fisik, namun juga bisa berupa keikutsertaan dalam pemerintah, tentang sebuah pengabdian untuk negara, serta tentang kesederhanaannya dalam menjalani hidup sebagai seseorang yang berjasa bagi nusa dan bangsa. Tamrin, biarlah namamu abadi, meski jasadmu mungkin telah ringkih di dalam bumi. Semangat perjuangan dan budi baikmu semoga akan terus terpatri pada tiap-tiap hati anak negeri. Dari kisah yang telah terpapar, tidak ada kata senjata yang tersemat. Memang, Tamrin berjuang dengan caranya. Menjadi kooperatif adalah bagian daripadanya. Bukan berarti ia memihak, melainkan ia berusaha agar tetap tegak dalam mengedepankan kepentingan masyarakatnya.